Selamat pagi, Bapak. Bisa didengar Selamat jelas? Pak. Ya, bisa Mbak. Bisa. Bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara webinar pada kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Kustiono Eskom SEAK Mkom selaku pemateri webinar pada hari ini dan yang saya hormati teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar. Selamat datang kami ucapkan pada acara webinar yang diselenggarakan oleh PT Publikasi Jurnal Profesional dengan tema publikasi atau punah, tips tingkatan produktivitas melalui IT dan manajemen waktu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rida Mariam selaku MC sekaligus moderator pada acara webinar kali ini. Sebelum memasuki acara ini, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturan-peraturan webinar pada hari ini. Aturan yang pertama, peserta webinar dimohon untuk on kamera dan menggunakan background yang telah disediakan. Peraturan yang kedua, peserta webinar dimohon untuk mute saat acara webinar kecuali saat sesi tanya jawab. Peraturan yang ketiga, peserta webinar dimohon untuk tidak keluar dari Zoom terlebih dahulu karena di pertengahan akan kami kirimkan link presensi sebagai syarat mendapatkan sertifikat gratis. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Acara yang pertama yaitu ada pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, acara yang ketiga pengenalan jurnal Pro Loyalty Card, dan acara yang ketiga pemaparan materi oleh Bapak Dr. Kustiono Eskom SEAK Mkom. Acara yang keempat adalah sesi tanya jawab, acara yang kelima foto bersama, dan yang terakhir penutup. Baik, kita masuk pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rohim. Lanjut pada acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Sering pusing mikirin publikasi jurnal? Join member GLC aja. Dengan GLC, Anda bisa menikmati berbagai keuntungan eksklusif. Seperti diskon 10% untuk setiap publikasi jurnal, akses prioritas ke layanan terbaru dari Jurnal Pro, pendaftaran gratis ke event dan webinar eksklusif, layanan customer support 24/7, siap membantu kapan saja, gratis sitasi hingga 10 sitasi selama masa berlaku kartu, cek Turnitin gratis tanpa batas, publikasi gratis di jurnal nasional. Mau jadi member GLC? Gampang banget, ini caranya. Masuk ke Google Chrome, kemudian masuk ke web jurnalpro.com. Klik member di sebelah pojok kanan atas. Anda akan langsung diarahkan ke web glc.jurnalpro.com. Kemudian klik register. Isi username, nama depan, nama belakang, email, dan password. Kombinasikan password dengan huruf besar, huruf kecil, dan angka agar lebih aman. Klik register. Selanjutnya silakan lakukan pembayaran pada rekening resmi Jurnal Pro. Konfirmasi pembayaran kepada admin melalui WhatsApp dan tunggu hingga admin meng-approve pendaftaran akun Anda. Anda akan mendapatkan notifikasi di email setelah admin meng-approve aktivasi akun GLC Anda. Selanjutnya Anda bisa login dan mengakses fasilitas khusus member. Klik di sini untuk mengklaim diskon 10% khusus member. Klik di sini untuk mengakses webinar Jurnal Pro. Klik di sini untuk dapatkan layanan sitasi. Klik di sini untuk cek Turnitin gratis. Klik di sini untuk publikasi gratis di Jurnal Nasional. Klik di sini untuk klaim sertifikat dan cenderamata khusus member yang sudah publish jurnal Scopus bersama Jurnal Pro. Semua fasilitas ini hanya bisa diakses oleh member GLC. Dengan menjadi bagian dari GLC, Anda akan memiliki akses ke berbagai fasilitas eksklusif. Jurnal Pro, your gateway to professional publishing. Baik, mari kita masuk pada acara inti yaitu pemaparan materi dari Bapak Dr. Kustiono Skom SE AK Mkom. Sebelum itu, izinkan saya membacakan terlebih dahulu CV beliau.
Dr. Kustiono, Skom, SE, Mkom, AK. Tempat tanggal lahir, Kudus 15 Agustus 1970. Jabatan fungsional, Lektor 3D. Bidang keahlian, Sistem Informasi Manajemen. Riwayat pendidikan, STEK S1, STEKOM Semarang, Sistem Informasi sejak tahun 2002 hingga 2004. S1 STIE YPK Yogyakarta Akuntansi pada tahun 2008 hingga 2011. Profesi Unisbank Semarang, profesi akuntansi pada tahun 2011 hingga 2012. S2 Udinus Semarang Teknik Informatika pada tahun 2004 hingga 2006. Kemudian S3 UKSW Salatiga Manajemen Sistem Informasi pada tahun 2019 hingga 2022. Non-akademik bidang Human Resource Development. Yang pertama ada Certified Professional Human Resource Management. Yang kedua, Certified NLP for Human Resource Practitioner. Yang ketiga, Certified Team Leader. Keempat, Certified Direct Selection Leader. Dengan penulisan buku pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 menerbitkan buku Pengantar Akuntansi 1, Pengantar Akuntansi 2, dan Akuntansi Keuangan Menengah. Pada tahun 2022 menerbitkan buku Pencegahan COVID, pada tahun 2023 menerbitkan buku Big Data di Era Revolusi 4.0 dan Society 5.0. Pada tahun 2024 menerbitkan buku Manajemen Proyek Sistem Informasi, Mengenal Grammar Dasar Bahasa Jepang berbasis IT, dan Tata Bahasa Jepang untuk Pemula berbasis IT. Hingga sekarang pada tahun 2025 telah menerbitkan buku Generasi Remaja Bebas Stunting. Kemudian pengalaman penelitian pada 5 tahun terakhir, pada tahun 2021 publikasi jurnal internasional non-Scopus, pada tahun 2022 publikasi jurnal internasional bereputasi Scopus Q3, pada tahun 2023 publikasi jurnal terakreditasi Sinta 2, Sinta 5, dan 2 artikel Sinta 6. Pada tahun 2024 publikasi jurnal internasional Copernicus, 2 artikel Sinta, 4 jurnal nasional ber-ISSN. Dan yang terakhir pada tahun 2025 publikasi jurnal nasional ber-ISSN. Kemudian pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Sejak tahun 2021 hingga 2024 melakukan 6 pengabdian kepada masyarakat. Perolehan HKI 5 tahun terakhir sejak 2022 hingga 2024 mendapatkan 14 sertifikat HKI. Kemudian, riwayat pekerjaan dan organisasi. Pada tahun 2005 hingga 2010 sebagai Ketua Program Studi Komputerisasi Akuntansi D3 Universitas Tekom. Pada tahun 2010 hingga 2016 sebagai Ketua Program Studi Manajemen Informatika D4 Universitas Tekom. Pada tahun 2010 hingga 2014 sebagai konsultan IT Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2008 hingga 2015 sebagai staf dosen STIE YKP Yogyakarta. Pada tahun 2011 hingga sekarang sebagai Direktur Lembaga Pelatihan dan Konsultan IT Mitrakom. Pada tahun 2015 hingga sekarang sebagai Pembina dan Pendiri Yayasan Ikrar Abadi Bangsa. Pada tahun 2021 hingga sekarang sebagai Direktur CV Unggul Sejahtera Abadi. Pada tahun 2016 hingga 2020 sebagai Kepala Badan Pengembangan Teknologi Informasi UNW. Kemudian pada tahun 2020 hingga 2021 sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UNW.
Dan terakhir, pada tahun 2022 hingga sekarang sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UNB. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Kustiono Eskom SEAK Mkom untuk memaparkan webinar pada hari ini. Terima kasih Mbak Dida Mariam. Mungkin ini baru kita ketemu lewat dunia maya ya. Selama ini kan kita komunikasi lewat WA. Terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk share materi. Jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, share materinya. Apakah sudah kelihatan untuk materinya? Sudah kelihatan, Pak? Sudah kelihatan, Mbak? Sudah. Sudah Oke. kelihatan. Yang dibelokkan tuh. Sudah. Oke. Itu situ. Ini sesuatu jadi mengambil tema terkait dengan publikasi atau punah. Lah tantangannya adalah sekarang kan sudah semua berbasis IT ya. Nah, kemudian yang kedua terkait manajemen waktu ini dua hal yang artinya bisa nggak dimanfaatkan oleh teman-teman atau mulai dari teman-teman dosen maupun teman-teman mahasiswa. Kalau teman-teman dosen, saudara-saudara yang istilahnya profesinya dosen, itu kan sudah menjadi kewajiban bahwa kita harus dituntut untuk tridharma. Yang pertama mengenai pengajaran, penelitian, dan pengabdian atau PKM. Nah, terutama yang penelitian, ini adalah tugas kita. Yang dosen itu kan ada hubungannya dengan jabatan akademik dosen. Jadi mau tidak mau kita sebagai profesi dosen untuk dituntut ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua untuk mahasiswa. Nah ini sudah ada kelonggaran-kelonggaran, artinya apa? Untuk menyelesaikan tugas akhir, atau kalau kemarin kan harus ada membuat skripsi. Nah sekarang lebih banyak ada penawaran yang lain. Yaitu apa? Bisa publikasi jurnal, bisa membuat proyek, atau bisa lagi terkait dengan skripsi itu dilanjut ke publikasi. Nah ini tema yang menarik dari eh, kegiatan webinar pagi ini adalah mau publikasi atau punah. Nah ini. Nah, kalau mau publikasi ya jelas kita juga apa istilahnya ada kolaborasi antara publisher. Nah, ini yang menjembatani kita untuk lebih mempermudah. Atau bahkan mungkin aras-arasan atau bahasa Jawanya atau punah. Ini kita itu kan sekarang dunianya dunia IT. Dunia IT itu kan serba atau dipermudah lah. Nah kita bisa nggak memanage waktu? Nah, karena dengan adanya IT, dengan adanya ChatGPT, dengan adanya Big Data, itu kita akan mempermudah untuk mencari apa istilahnya itu jurnal-jurnal atau untuk mencari tema-tema untuk direkomendasikan untuk penelitian ini. Yang pertama saya soroti adalah produktivitas itu sangat penting. Biasanya orang-orang kita itu kalau nggak kepepet ya nggak akan dikerjakan atau istilahnya sistem kebut semalam. Nah, produktivitas kita bagi menjadi ada beberapa hal, terutama produktivitas dalam dunia kerja di era modern ini, di era semua berbasis teknologi, di era adanya AI, di era adanya ChatGPT dan lain sebagainya. Ini yang akan membantu kita. Jadi beratnya adalah lebih efisien. Kita nggak harus keluar ruangan, keluar rumah dan sebagainya. Kita di depan laptop atau contoh hari inilah. Ya, kita hari ini tidak perlu keluar ruangan, tidak perlu pergi jauh-jauh. Ya, kita bisa melakukan sharing. Nah, itu di sini nanti akan sharing, sharing terkait dengan apa untuk produktivitas mengenai penelitian atau jurnal. Yang pertama ini persaingan global untuk menuntut efisiensi. Jadi efisiensi dari segi biaya,
Efisiensi dari segi waktu, efisiensi dari segi hal-hal yang memang membutuhkan waktu yang banyak, sumber anggaran yang banyak. Ini kita bisa meminimalisasi. Jadi makanya di sini persaingan global akan menuntut, akan menghasilkan efisiensi. Mulai dari sumber daya yang terbatas memaksa kita untuk efisiensi, untuk mengoptimasi, untuk mengoptimalkan. Yang pertama adalah biaya. Nah, ini tadi untuk istilahnya publish jurnal dan sebagainya. Ini mengurangi pemborosan dan meningkatkan keuntungan. Ini. Yang kedua, output. Output itu penting. Jadi dengan adanya efisiensi biaya, efisiensi tenaga, efisiensi waktu, diharapkan itu akan meningkatkan output yang lebih banyak. Contoh, saya di semester Gasal 2024-2025, satu semester ini sudah menghasilkan 4 jurnal. Nah, untuk yang tadi terkait dengan Haki, Haki sebenarnya ada banyak, Mbak, sekitar 3 tahun terakhir ini ada yang sudah 29, ya, mungkin nggak saya masukkan semua. Kebetulan background saya itu kan IT, manajemen, dan akuntansi, artinya produk-produk yang dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh dunia luar itu kan banyak. Gitu. Ini, jadi peningkatan output. Jadi dengan adanya IT, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan, bisa nanti memanajemen waktu. Jadi tidak butuh waktu lama lah. Dengan dua hal ini, maka perlu adanya keunggulan yang kompetitif. Keunggulan di bidang apa? Keunggulan di bidang IT, keunggulan juga nanti memanajemen waktu, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa bersaing lah. Itu. Nah, tantangannya apa? Kalau yang kedua tadi kan mengapa perlu produktivitas itu penting. Kalau kita dosen, jelas dituntutlah untuk menghasilkan karya-karya selain pengajaran. Itu termasuk dari penelitian dan juga termasuk dengan PKN atau produk-produk keluaran yang lain. Nah, ini. Tantangannya memang banyak sekali. Ini tantangan kita itu. Jadi budaya kita itu kan biasanya hanya kalau nggak kepepet, nggak kita kerjakan. Nah, ini. Tapi dengan adanya IT, kita harus benar-benar memanfaatkan memanajemen waktu. Gitu. Di tantangan produktivitas secara umum apa? Gitu. Kita kadang memang mengalami kesulitan lah, banyak hambatan. Hambatannya kadang apa? Wah kok ini malas dan masih ada waktu dan sebagainya. Maka yang kami soroti ada dua hal ini. Yang pertama adalah fokus dan disiplin. Ini kunci utama. Fokus, kita mau apa? Disiplin, disiplin mengatur waktu. Ini kunci utamanya. Jadi kalau saya bagi beberapa hal dari fokus dan disiplin itu kunci utamanya, di sini kami bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu distraksi, gangguan dari media sosial, email dan lain sebagainya. Contoh, ada nggak teman-teman yang tergabung di sini ini nggak pegang HP mungkin dalam waktu berapa? 1 jam kira-kira. Atau nggak scroll lah biasanya kalau kita nongkrong atau mungkin ya apalagi mungkin ada beberapa teman itu kan saling malah nggak saling kenal. Nah, itu contoh saja. Jadi gangguan dari media sosial. Kemudian prokrastinasi artinya apa? Menunda pekerjaan. Nah, mungkin saya kadang juga seperti itu. Nek enggak di waktu yang mepet, itu enggak kita kerjakan. Apalagi jurnal. Nah, kenapa toh? Saya sendiri secara pribadi siap diajak kerjasama dengan publisher ini. Karena apa? Ini sangat menolong sekali. Artinya sangat menolong terkait dengan, oh, kita akan produksi di artikelnya, nanti ada yang bantu terkait dengan publishernya, itu kan bisa lebih efektif lagi. Jadi ini sebenarnya budaya kita lah, menunda pekerjaan. Kalau enggak waktu yang ya injury time, kalau waktunya mepet, baru dikerjakan. Itu. Yang ketiga, di era seperti ini, kita dituntut untuk multitasking. Apa itu multitasking? Bisa mengerjakan banyak hal, bisa melakukan banyak kegiatan.
contoh saat inilah, atau mungkin dalam satu kurun waktu yang sama, ya toh, bisa mengerjakan yang lainnya dengan waktu yang sama, pekerjaan yang berbeda. Itu, jadi ini lebih menguntungkan saat-saat ini karena semua berbasis teknologi. Tinggal apa istilahnya musuh kita adalah manajemen waktu. Bisa nggak memanfaatkan waktu? Gitu. Nih, saya pernah, yaitu dalam satu waktu itu melakukan 3 kegiatan. Ya, kebetulan Zoom semua. Jadi kegiatan sehari-hari, kemudian nanti pas juga kita ikut pelatihan, itu kebetulan semua pakai Zoom. Ini yang ketiga. Jadi kunci utamanya adalah fokus dan disiplin. Kalau dijabarkan, ini baru saya ngambil hanya 3 hal. Ada gangguan-gangguan yang terkait dengan, ya istilahnya media sosial itu kan banyak hal yang menarik. Kemudian nanti saja kalau waktunya mepet. Kemudian kita dituntut untuk multitask. Nih. Lah peran IT dalam produktivitas di mana? Kira-kira IT itu akan berperan atau bahkan IT itu menjadikan kita malas. Nah, itu. Dengan adanya teknologi informasi akan mendorong untuk mendongkrak produktivitas. Nah, contohnya lah kita bisa searching atau tema-tema jurnal-jurnal yang nanti akan kita kembangkan. Ini. Jadi IT itu akan mempermudah akses di bidang informasi dan juga contoh yang hari ini kita kerjakan adalah kolaborasi. Saya berada di posisi di Semarang, teman-teman, Bapak Ibu semua, saudara-saudara posisinya non jauh di sana. Termasuk dari Mbak Rida ini kan posisinya juga di lain tempat. Ya. Tapi kita bisa kolaborasi. Karena apa? Adanya akses informasi. Yaitu cepat dan mudah mendapatkan data yang diperlukan. Informasi-informasi dengan adanya peran IT itu akan memberikan kemudahan kita, akan memberikan produktivitas kita yang lebih, istilahnya meningkat lagi. Tidak hanya malah malas. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya akses ini kita bisa kolaborasi. Contoh lah, nanti bisa difasilitasi oleh Mbak Rida. Mungkin saya posisi di Semarang, saudara-saudara posisi mungkin di luar Jawa atau di mana, kita bisa kolaborasi dalam penelitian. Nah, itu. Jadi antar kampus, antar negara itu. Sehingga kerja kita itu lebih efektif, tidak dipikir sendiri. Kalau dipikir sendiri itu kan juga berat. Itu tadi, kapan mau dibuat. Nah, kadang lagi malah malas budaya kita adalah nanti kalau mepet baru kita kerjakan. 2 hal ini kita kerjakan, difasilitasi, maka akan adanya otomatisasi. Otomatisasi apa? Mengurangi tugas-tugas pekerjaan secara manual. Itu tadi bisa nanti menggunakan AI, menggunakan ChatGPT dan lain sebagainya itu kan termasuk peran IT untuk meningkatkan produktivitas. Berikutnya lagi, ini hanya contoh beberapa saja. Saudara-saudara nanti kan bisa mengembangkan sendiri alat-alat IT yang untuk memanajemen waktu, mengatur waktu, atau istilahnya membuat semacam orientasi, orientasi pekerjaan, orientasi yang paling kira-kira yang paling utama apa yang dikerjakan. Nah, ini saya hanya mengambil 3 hal, contoh misalnya kalender digital. Itu kan banyak di Google Calendar, kemudian di Outlook Calendar, atau mungkin yang lainnya lah, aplikasi to-do list, yang nanti bisa membuat semacam reng-rengan. Yang mau kita kerjakan apa toh? Yang paling utama apa? Yang paling penting apa? Kemudian waktu untuk pengingat, untuk notifikasi. Oh, ternyata ini sudah ada tagihan. Tagihan-tagihan di sini tagihan terkait dengan artikel ya. Yang kita bahas di sini kan mengenai kita itu mau produktif nggak untuk publikasi atau bahkan malah malas atau bahkan malah plagiasi dan lain sebagainya itu. Kemudian tekniknya bagaimana? Nah, kalau tadi kan memanfaatkan, jadi banyak sekali alat-alatnya. Kemudian dengan IT kita bisa selain menambah produktivitas. Nah, teknik manajemen waktu. Jadi di sini bisa saya katakan adalah teknik Pomodoro. Artinya membuat metrik. Membuat metrik untuk membantu kelola waktu. Jadi di sini ada 3 hal. Yang pertama,
fokus pada 25 menit tetapi ada istirahat. Atau bahkan ada yang Eisenhower, artinya apa? Antara yang urgent vs yang kepentingan. Ini kadang yang apa ya istilahnya. Kita tidak bisa membedakan atau mungkin malah kita yang penting semua sama lah. Ya, padahal mana yang urgent dan mana yang punya kepentingan atau yang penting. Nah, kecuali kalau dibuat kedua-duanya. Ini penting, ini urgent, harus kita kerjakan. Nah, itu. Kemudian berikutnya kita membuat time blocking. Time blocking berarti jadwal aktivitas, spot aktivitas. Nah, kalau bisa, kalau zaman dulu itu kan masih manual ya, membuat buku diary, catatan. Nah, kalau sekarang kan semua sudah berbasis IT lah. Gitu. Jadi kita nanti memanfaatkan waktu. Kira-kira kita selesaikan berapa hari, berapa jam, dan lain sebagainya sebagai orientasi. Ini tekniknya. Ada beberapa tool IT atau IT tool untuk riset dan penulisan. Nah, ini yang sering bisa kita manfaatkan. IT tool sangat efektif untuk riset. Terus sebenarnya banyak sekali pilihan, ada Grammarly, kemudian lagi ada Google Scholar. Berarti kemudian lagi nanti ada Screenfener, artinya untuk mengelola proyek-proyek penelitian. Atau bisa saja nanti banyak sekali lah nanti ada Mendeley dan lain sebagainya. Ini tool-tool yang bisa kita manfaatkan dengan adanya perkembangan IT. Maka temanya tadi di atas kan mau publikasi atau punah. Kita semua sudah disiapkan atau IT yang memang memadai. Terkait manajemen referensi, kalau yang di atas tadi kan IT tool-nya untuk riset dan penulisan. Ini ada Zotero, ada Mendeley, sebenarnya masih banyak lagi lah. Berarti tadi dari apa publisher sudah memfasilitasi ada sistem-sistem bisa citasi dan lain sebagainya. Ini saya apa istilahnya memberikan referensi Zotero sama Mendeley. Soalnya kadang biasanya gaya penulisan itu kan menyesuaikan masing-masing kampus. Gaya namanya gaya selingkungan lah. Ada yang cukup pakai Zotero, ada yang cukup harus Mendeley dan lain sebagainya. Inilah fungsinya untuk apa? Yang jelas untuk membuat koleksi-koleksi referensi. Kemudian untuk citasi dan untuk sinkronisasi antara artikel dengan daftar pustakanya. Ini akan lebih mudah. Jadi nggak perlu satu persatu, tapi langsung sudah secara otomatis nih. Kolaborasi online, ini juga ini yang sering saya komunikasi dengan Mbak Frida itu terkait dengan kolaborasi. Di IT juga memfasilitasi. Jadi di sini ada Google Workspace, Microsoft Team atau yang lainnya memfasilitasi kolaborasi online terkait dokumen-dokumen. Kemudian lagi adanya rapat secara virtual atau komunikasi. Artinya apa? Jarak secara geografis tidak akan menjadi kendala kita untuk kolaborasi untuk sebuah penelitian. Ini kan saya di posisi Semarang, teman-teman mungkin di luar Semarang, kita bisa komunikasi. Nah ini karena ada difasilitasi oleh IT ini. Jadi komunikasi-komunikasi kita sudah lengkap lah, atau sudah difasilitasi. Tinggal tadi kita memanfaatkan waktu itu enggak, memanajemen waktu itu enggak lah, lah itu nih. Manajemen waktu kalau ini sebagai kunci utamanya kita sukses. Kalau kita males juga nanti itu nanti sudah selesai sendirilah atau nanti kita tinggal menggunakan AI lah otomatis jadi sendiri. Tapi beda di situ. Atau tema yang kita tentukan. Kemudian nanti IT yang akan memfasilitasi. Waktu juga akan berpengaruh. Jadi di sini saya membagi 4 terkait dengan manajemen waktu yang memprioritaskan antara urgensi dengan kepentingan. Nah, kita kadang itu kan pemborosan waktu. Lah nanti kalau sudah waktunya mepet dan sebagainya. Ini ada 4 hal. Kita harus membuat perencanaan. Perencanaannya nanti seperti apa? Temanya seperti apa? Kolaborasinya dengan siapa?
kemudian menggunakan apa, dan lain sebagainya. Baru kita prioritas. Jadi perencanaan itu kan saat ada 1, 2, 3, dan lain sebagainya lah. Kira-kira yang diprioritaskan mana? Tidak semua bisa kita lakukan. Gitu. Nanti malah lama, maka perlu prioritas. Oh, misalnya kalau untuk mahasiswa yang mau selesai di semester 7, oh saya mau pakai jalur skrip apa artikel jurnal. Nah, itu diprioritaskan. Oh, kalau saya misalnya mau laporan BKD atau mau jabatan akademik dosen, itu yang harus kita prioritaskan mengurus 100% atau selesai semua. Maka yang keempat adalah kita evaluasi. Jadi manajemen waktu kita bagi menjadi 4. Ini mulai perencanaan. Perencanaan kan ada 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Nah, baru nanti dari 1, 2, 3 itu kan yang paling prioritas yang mana? Yang paling urgent yang mana? Makanya di sini kan ada 2 hal. Urgensi dan kepentingan. Urgent dan penting itu. Penting dan urgent. Jangan dipisah-pisah nanti. Apa urgent karena penting. Penting maka urgent. Tuh, nanti baru kita eksekusi dan nanti dievaluasi. Ini contoh studi kasus terkait dengan peningkatan produktivitas. Jadi yang mana ada 40%. Ya, dari studi kasus ini terkait dengan peningkatan produktivitas di dalam implementasi IT. 40% meningkat atau signifikan produktivitas meningkat dengan adanya IT. 25% mengerjakan waktu tugasnya berkurang, artinya Allah nanti. Kemudian yang 15% efisiensi. Artinya apa? Dari pembagian ini kan dengan adanya IT produksinya meningkat. Dengan adanya IT itu akan mengurangi waktu yang boros lah itu namanya, waktu yang tidak berguna. Dengan adanya IT maka efisiensi itu akan lebih cepat tercapai. Ini terkait dengan studi kasus untuk penggunaan IT dan pembagian waktu. Jadi yang paling banyak persentasenya adalah jelas-jelas bahwa itu bisa produktif dan bisa mengurangi hal-hal yang tugas yang tidak begitu penting lah. Artinya mengurangi waktu-waktu yang tidak begitu penting. Karena kita dihadapkan eh, oleh IT itu, dihadapkan oleh teknologi. Kemudian jelas efisiensi akan tercapai. Ini. Kemudian studi kasus lagi yang sukses. Nah, ini yang sukses. Jadi memanfaatkan IT-nya. Nah, nanti dari publisher bisa kita diskusi memberikan contoh. Nah, kira-kira dengan IT itu terbit artikel dan lain sebagainya itu akan membantu atau enggak? Atau bahkan kita itu kan di berbagai wilayah, termasuk di luar negeri. Dengan adanya itu akan meningkat enggak? Ini contoh misalnya penelitian A berhasil meningkatkan publikasi. Ya, karena menggabungkan antara IT dan manajemen waktu. Nah, hasilnya bagaimana? Tingkat yang pertama adalah peningkatan terkait dengan publikasi. Ya, ini nanti bisa kita diskusikan, Mbak. Kira-kira benar nggak jawaban ini? Yang kedua mengenai efisiensi waktu. Jadi waktu jelas bisa termanage dengan bagus. Manage apa istilahnya bisa kita tata, bisa kita kelola. Dan yang ketiga IT dan manajemen waktu. Jadi studi ini memberikan bukti bahwa penerapan IT dan manajemen waktu akan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Beda dengan zamannya. Kalau belum ada dulu, belum ada ChatGPT, belum ada AI, belum ada lagi terkait dengan banyak sekali. Kalau sekarang kan banyak sekali publisher. Ya, kemudian nanti jurnal masih langka dan sebagainya. Gitu. Ini kesuksesan. Terus jelas ada kemudahan, ada produktivitas, pasti ada hambatan. Ini sudah umum ya, budaya umum. Contoh lah, ada nggak permasalahan-permasalahan dengan adanya kita menggunakan teknologi, menggunakan gadget? Ada nggak? Jelas ada. Tetapi ada nggak manfaatnya? Ada nggak keuntungannya? Jelas juga lah. Nanti tinggal kita antara permasalahan dengan manfaat lebih besar mana. Nah, kalau lebih besar manfaat, berarti itu kan akan apa istilahnya meningkatkan produktivitas, akan membantu.
Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan terkait dengan penerapan IT yang sejalan dengan manajemen waktu itu memang tidak mudah lah, gitu. Tidak mudah. Memang banyak sekali hambatannya. Dan kunci utamanya di mana? Jadi sekali lagi kunci utamanya adalah di konsisten. Kenapa toh ternyata tidak produktif? Kenapa tidak bisa mengatur waktu atau manajemen waktu? Nah ini, kalau adanya kurangnya keahlian, jelas kita butuh pelatihan dan bimbingan. Ini sebenarnya ada solusinya. Di awal tadi sudah disampaikan. Oh ini loh, kendala-kendala. Ini loh yang nanti difasilitasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, resistensi perubahan. Ternyata ada perubahan. Ternyata ada penambahan dan sebagainya. Nah, ini adanya sosialisasi dan demonstrasi. Kalau ini kan pelatihan, pembimbingan. Ini kita sosialisasikan, kita coba. Kalau lagi, misalnya kok ada anggaran terbatas, nah tadi sudah difasilitasi, ada citasi gratis, dan lain sebagainya. Di sini ada solusi gratis, ada open source. Jadi permasalahan hambatan itu sebenarnya di ruang Zoom ini sudah teratasi, sudah ada solusinya. Nah, itu. Nih. Pesan saya, yang pertama dengan adanya IT dan kita bisa memanfaatkan waktu, memanajemen waktu, kita akan bisa meraih secara bersamaan. Tidak tertutup kemungkinan akan sukses. Maka pesan saya yang terakhir di sini adalah IT dan manajemen waktu adalah fondasi kesuksesan, yaitu optimalkan teknologi dengan memanfaatkan waktu yang efektif. Gunakan teknologi yang bijak, sehingga waktunya tidak terbuang. Nah ini yang terjadi kadang kan kita bisa nongkrong seharian, tapi hanya scroll lewat YouTube, scroll media sosial dan sebagainya. Ini yang saya katakan waktu yang terbuang. Gitu. Jadi kunci utama IT. Gunakan alat IT yang tepat guna. Yang penting mana? Yang urgent dan punya kepentingan mana? Apalagi kita punya profesi masing-masing. Ada profesi dosen mungkin, mahasiswa mau menyelesaikan tugas akhir, atau yang lainnya. Dengan adanya gunakan teknologi yang tepat, sesuai dengan kebutuhan, manfaatkan waktu-waktu sebagai prioritas atau waktu yang utama. Waktu kan akan kita bagi ya. Waktu-waktu yang utama itu kita siapkanlah misalnya 1 jam setiap hari atau mungkin berapa menit setiap hari, tapi fokus di situ itu. Dari dua hal ini, maka orientasi kita kan di sini ini. Produktivitas publikasi secara maksimal. Jadi tadi kunci utamanya mau publikasi atau punah. Padahal di sini sudah difasilitasi semua. Mulai dari alatnya, teknologi, waktu kita yang memanage, kemudian nanti dari publisher yang bisa mengatur, oh yang bisa kolaborasi. Saya mengatakan kolaborasi dan nanti bisa memberikan kolaborasi antar penelitian. Gitu. Ini yang terakhir hanya pertanyaan, monggo nanti bisa kita diskusikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Rida. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Dr. Pustiono Eskom SEAKM Kom. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami batasi hanya untuk 3 orang penanya saja ya teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan di kolom komentar atau bisa juga gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri kita hari ini.
Silakan bagi yang ingin bertanya, bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa juga gunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Soalnya sekarang publikasi adalah hal yang menarik. Tugas akhir itu tidak hanya skripsi, tapi juga bisa terkait dengan artikel. Ada batasan, artikel harus Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Nah, itu. Ini sudah 2 tahun ini itu perubahannya sudah ke sana. Makanya kalau di sini kok ada proses kelulusan, tetapi tidak mengurangi kualitas lulusannya. Nah, itu. Jadi jangan sampai publikasi atau artikel hanya sebagai tumpukan kertas ya, tetapi sebagai implementasi. Apalagi ini IT. Nah, itu. Oke, silakan teman-teman yang saudara-saudara yang kita mau diskusikan apa. Mungkin dari Mbak Rida ada pesan apa? Sebenarnya ini ada nggak? Ini sebagian pesertanya apa Mbak? Itu, bagian Ya, besar. sebentar Bapak. Ini mungkin yang di chat ada Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bapak, pertanyaan. Assalamualaikum, maaf mudah, apakah ini membuat anak-anak Indonesia semakin malas berpikir? Langsung Dari saja. Naila Rahmatul Maula, Iya, seakan saya jawab nih Mbak. Jadi di sini dengan adanya IT, ya, dengan adanya IT apakah mempermudah, ya, yang IT yang sekarang dipermudah, apakah membuat anak-anak Indonesia berpikir, malas berpikir? Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Kunci utamanya apa? Kan ada dua. Gitu. Kita lihat dulu kepentingan kita. Orang itu kan ada maunya kalau punya kepentingan. Penting dan urgen. Gitu. Kalau sudah punya kepentingan, atau ini, oh ternyata ini penting dan urgen. Belum tentu nanti dikerjakan loh, kalau hanya sekedar penting, oh ternyata masih ada waktu untuk besok, dan sebagainya.
Tapi kalau penting dan urgent, ini mau tidak mau harus kita kerjakan. Nah sekarang dengan adanya IT itu tadi saya katakan yang kunci yang terakhir, kita harus bijak menggunakan IT. Nah sekarang oke lah kita kembali lagi ke diri saya sendiri ya. Selama ini punya HP, punya gadget, lebih banyak dimanfaatkan hal-hal yang menguntungkan atau hanya sekedar scroll sosial media. Ini memang dengan adanya IT itu ada sebagian yang menganggap ChatGPT itu contohnya. Ada lagi yang dengan adanya IT akan memperluas produktivitas. Karena tahu kepentingan dan tahu urgent. Mana yang penting, mana yang enggak. Contoh lagi, oh sekarang misalnya mahasiswa sudah dikasih keleluasaan tidak harus skripsi tapi bisa artikel. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan. Jadi kalau saya itu tergantung masing-masing orangnya. Justru malas berpikir, akhirnya apa? Dia menggunakan tadi ada plagiasi, ada lagi menggunakan AI full, ChatGPT dan sebagainya. Tapi saya pesan gunakan IT yang tepat sesuai dengan kepentingan dan urgent. Jadi dua hal ini penting dan urgent kita mau tidak mau harus dikerjakan. Yaitu. Jadi malas akan membuat malas untuk berpikir. Itu tergantung kepentingannya, tergantung orangnya. Ini banyak sekali kok yang produktif, banyak sekali yang menghasilkan banyak karya itu dengan adanya IT karena IT akan terbantukan. Tetapi ada lagi orang-orang yang hanya membuang waktu seharian scroll media sosial, cari misalnya promosi dan sebagainya. Itu jawabannya, Mbak. Terima kasih. Baik, bagaimana Kak Naila? Apakah sudah jelas? Ya, cukup jelas. Terima kasih Bapak Aktor atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Jadi gunakanlah IT secara bijak ya. Kita kembali lagi Baik, ke Bapak. kepentingan dan urgen. Penting dan urgen itu yang maksimal dengan memanfaatkan waktu. Oke, makasih Mbak. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Bagus Govi. Assalamualaikum, izin bertanya. Tadi dijelaskan mengenai Sinta dengan berbagai kategorinya. Pertanyaannya, seberapa berpengaruh kategori tersebut dan jelaskan perbedaannya, Pak. Terima kasih banyak. Silahkan, Oke, Pak. oke, terima kasih. Nah itu. Jadi nanti bisa ditambah ya Mbak Rida. Jadi biasanya kan mulai dari yang paling rendah ya. Yang paling rendah itu kan jurnal apa? Yang jurnal yang istilahnya hanya ISSN. Kemudian Sinta 6, Sinta 5, kemudian Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, dan Sinta 1. Kemudian nanti kalau misalnya mau internasional ya ke Scopus. Contoh, di tempat kami itu mahasiswa yang mengambil jalur eh, pakai artikel untuk tugas akhirnya itu diwajibkan Sinta 3. Sinta 3 Pak, ya itu terkait dengan kedalaman. Berarti kedalaman itu ya sama dengan mutunya. Nah, mutunya. Jadi semakin sintanya semakin rendah, gitu, misalnya 1, 2, 3, itu jelas publikasinya atau artikelnya itu jelas punya kontribusi. Gitu. Jadi contoh lah, misalnya saya mengajukan jabatan akademik dosen yang sudah doktor, itu kan harus Sinta minimal Sinta 2. Syukur-syukur Sinta 1. Nah ini makanya tadi saya kemarin sering bianan dengan Mbak Rida itu kan, Mbak ada nggak Sinta 2, Sinta 1? Itu sulitnya kan juga bukan main. Tapi dengan difasilitasi, dibantu oleh publisher ini akan lebih mudah. Ya, kalau kita nembus sendiri, kita harus menyesuaikan format penulisan. Kita harus menyesuaikan kira-kira artikelnya itu berbobot enggak?
Nah, itu loh. Itu nanti yang istilahnya menentukan bahwa itu layak nggak masuk ke Sinta satu, layak nggak masuk ke Sinta 2. Atau yang lebih mudah ya yang hanya jurnal ber-ISSN saja. Nah, baru nanti Sinta 6 dan sebagainya itu. Jadi monggo Mbak Rida bisa nambahi, siapa tahu nanti di ruang Zoom ini kan bisa paham, oh saya harus mau publish kemana. Silakan Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Bagaimana Kakak, apakah sudah jelas untuk jawabannya? Kak Bagus, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Sudah. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Laknatulas. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Kustiono. Saya Laknatulas ingin bertanya berkaitan dengan penelitian yang berdasarkan dengan bantuan IT atau ChatGPT guna mempercepat kerja peneliti. Apakah keakurasian dapat terpercaya? Kemudian, bagaimana jika hasil penelitian kita dilakukan uji Turnitin? Apakah dapat menambah tingkat kemiripan makin besar? Terima kasih. Oke, Silakan, Pak terima Dokter. kasih. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya IT itu kan akan lebih mempermudah, akan adanya lebih apa istilahnya, kecurangan-kecurangan juga banyak. Makanya kenapa ada Turnitin. Dalam penelitian itu kan kita bisa bagi. Ada penelitian review, artinya dari peneliti-peneliti kemudian kita review, atau penelitian berbasis studi kasus. Nah ini loh. Baik, misalnya kita mau penelitian apa, di mana objeknya apa. Nah itu kunci utamanya kan di situ. Nah kalau AI, ChatGPT itu kan hanya membuat narasi-narasi. Narasi-narasi saja. Tetapi terkait dengan data, terkait dengan objek, itu kan kita sendiri. Dari peneliti sendiri yang harus berpikir. Gitu. Jadi masalah keakuratan dan sebagainya nanti kan ada dicek Turnitin. Makanya biasanya semua jurnal itu kan ada aturan berapa maksimal cek Turnitin. Tetapi yang kami garis bawahi tidak ada hal-hal yang terbaru. Artinya, oh Pak, penelitian saya ini belum pernah ada. Ya mungkin di dunia ini pasti sudah ada. Tinggal nanti apa istilahnya temuan-temuan yang terbaru apa? Novelty-nya di mana? Oh misalnya, makanya jurnal itu kan perlu adanya penelitian terdahulu, bukan apa istilahnya kalau orang Jawa itu mak betuntuk atau tiba-tiba kita membuat sesuatu yang baru enggak. Berarti ada next-nya. Kalau kemarin kita membuat 3 variabel, sekarang saya tambah variabel. Nah, contoh lah, misalnya kita mau membuat penelitian tentang produktivitas atau produktivitas penelitian karena adanya IT. Oh, kita tambahi variabel manajemen waktu misalnya. Kalau orang-orang kan hanya, oh dengan adanya variabel ChatGPT, dengan adanya variabel AI akan mempercepat, mempermudah orang menghasilkan artikel. Ya kita tambahi, oh manajemen waktu. Manajemen waktu itu bagaimana? Ukuran. Kalau tadi variabelnya, ini indikatornya. Indikatornya apa? Bahwa penelitian ini penting, penelitian ini urgent, dan lain sebagainya. Maka tidak, hasilnya tidak hanya mengurangi, tetapi kalau di ChatGPT, di AI itu narasi-narasinya dan referensi-referensi penelitian terdahulu. Contoh itu kan pengembangan dari big data sebenarnya. Tetapi kebaruan novelty-nya kan dari kita. Objeknya dari kita. Itu termasuk dengan, oh kira-kira penelitian ini di mana? Objeknya di mana? Objeknya apa? Dan lain sebagainya. Jadi LGBT AI itu sebagai referensi, sebagai tambahan. Kita nggak mungkin pikir, oh ini pemikiran yang baru, nggak mungkin. Tetapi harus ada referensi. Makanya perlu adanya itu tadi. Kalau kita membuat penelitian, kan harus ada penelitian terdahulu apa. Kadang ada yang mensyaratkan semakin banyak penelitian terdahulu yang dimasukkan di situ, atau semakin banyak referensi yang dimasukkan di dalam daftar pusaka, maka di sini penelitiannya kan mempunyai bobot tersendiri karena punya kebaruan. Makanya kenapa perlu cek Turnitin? Karena kira-kira mirip nggak? Sudah pernah ada nggak? Artinya kemiripan juga tidak mungkin tidak
apa istilahnya tidak mungkin kita membuat 100% itu baru kan ya. Nah, ini ada batasan. Oh, mungkin di bawah 20%, di bawah 10%. Karena kita mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu. Terima kasih, Mbak. Baik, kepada Kakak Laknatulas, bagaimanakah jawabannya? Apakah sudah jelas? Ya, baik, sudah Mbak. Terima kasih Pak Ya, Kusuran. terima kasih kepada Bapak Doktor atas jawabannya. Baik, kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Terima kasih atas antusias teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Pak Doktor yang sudah menjawab pertanyaannya dengan sangat luar biasa. Selanjutnya, kita masuk pada sesi foto bersama. Bagi semua teman-teman, dimohon untuk on cam agar kita bisa abadikan momen webinar pada hari ini. Silakan kepada teman-teman, dimohon untuk on cam agar kita bisa abadikan momen webinar. Baik, sudah siap ya? Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya satu, dua, tiga. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan. Terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, kepada Bapak Dr. Kustiono Eskom SEAK Mkom, yang telah berbagi ilmu melalui karya tulis ilmiah. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam menyusun karya ilmiah yang Ya. berkualitas dan dapat diterima dan diindeks di jurnal internasional. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih, Bapak. Terima kasih.